warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Maulana dari SMKN 1 Banten, kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian power supply. Yang pertama, power supply ada yang tahu di sini pengertian power supply? Power supply adalah suatu alat sumber perangkat rangkaian yang paling penting bagi sistem elektronika. Nah, power supply atau daya daya merupakan suatu rangkaian yang paling penting bagi sistem elektronika. Power supply atau daya daya adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Di sini ada yang tahu siapa ya? Mbak Safira, apa itu AC? Alternating current. Iya. Mbak Rizka, apa itu DC? Saya tak tahu. Saya tahu. Direct current. Ya, benar. AC menjadi arus DC untuk memberi daya suatu perangkat keras lainnya. Sumber AC yaitu sumber tegangan bolak-balik, sedangkan sumber tegangan DC merupakan sumber tegangan besar. Kurang keras suaranya. Kemana suaranya yang kemarin? Kemarin bagus suaranya. Ini Langsung saja, fungsi power supply ada dua. Next. Power supply sendiri berfungsi sebagai pengubah dari tegangan listrik AC alternating current menjadi tegangan direct current karena hardware komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC. Power supply pada umumnya berupa kotak yang diletakkan di bagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan watt. Daya power supply berkisar 150 watt sampai 350 watt. Next. Berikut klarifikasi power supply. Hai ladies. Gitu aku mau suka gak motor. Mau sama loncat. Loh, langsung Pak itu yang Apa? untuk daya 150 watt sudah jarang dijumpai karena hanya digunakan untuk komputer yang sederhana tanpa banyak komponen tambahan. Sedangkan jika dalam sebuah komputer yang memiliki beberapa banyak komponen, misal CD-ROM, CD-RW, dan menggunakan banyak hard disk, direkomendasikan menggunakan power supply 300 watt atau lebih besar. Fungsi power supply yang kurang baik atau rusak dapat menghasilkan tegangan DC yang tidak rata dan banyak naiknya hypo. Jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama akan menyebabkan kerusakan pada komponen komputer, misalnya hard disk. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi power supply. Ada yang tahu klarifikasi yang pertama? Ya, Berdasarkan fungsional. Berdasarkan fungsinya, power supply dapat dibedakan menjadi regulated power supply, deregulated power supply, dan adjustable power supply. Regulator power supply adalah power supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi pada beban atau sumber listrik, tegangan, dan arus input. Yang kedua adalah Presentasi tunjuknya. Mana apinya? Yang kedua adalah unregulated power supply adalah power supply tegangan ataupun arus listrik dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan. Yang ketiga, adjustable power supply. Ada yang tahu adjustable power supply itu apa? Adjustable power supply. tegangan atau arusnya dapat dilakukan dengan menggunakan knob mekanik. Ya, adjustable power supply adalah power supply yang tegangan atau arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan knob mekanik. Yang kedua adalah power supply berdasarkan bentuknya. Ada yang tahu yang pertama bentuknya power supply? Kubus. Langsung saja ya. Untuk peralatan elektronika seperti televisi, monitor komputer, komputer desktop maupun DVD player, power supply biasanya ditempatkan di dalam atau menyatu di dalam perangkat-perangkat tersebut sehingga kita sebagai konsumen tidak dapat melihatnya secara langsung. Jadi hanya sebuah kabel listrik yang dapat kita lihat dari luar. Power supply ini disebut dengan power supply internal atau built-in.
Langsung. Itu tulisannya. Namun ada juga power supply yang berdiri sendiri, stand alone dan berada di luar perangkat elektronika yang kita gunakan seperti charger handphone dan adaptor laptop. Ada juga power supply stand alone yang bentuknya besar dan dapat di-setel tegangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah power supply berdasarkan metode konversinya. Berdasarkan metode konversinya, power supply dapat dibedakan menjadi power supply linier yang mengonversi tegangan listrik secara langsung dari inputnya dan power supply switching. Power supply switching yang harus mengonversi tegangan input ke pulsa AC atau DC terlebih dahulu. Perbandingan secara umum antara switching power supply dengan linear power supply. Untuk efisiensi kenaikan temperatur, switching power supply umumnya antara 65% sampai 85%. Untuk suhunya 200 Derajat Celcius itu derajat asli. 200 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius masih diterima. Kalau untuk linear power supply umumnya 25% sampai 50%. 500 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius tidak umum, tergantung pada teknik pembuangannya. Untuk tegangan kerut umumnya switching power supply umumnya diperoleh antara 20 sampai 50 mVpp. Untuk memperoleh tegangan kerut yang lebih kecil sulit dilakukan. Untuk Bentar, Pak Ivan. linear. AC tadi apa? Linear. Panjangan dari AC apa, Pak Ivan? Hah? Apa? Panjangan dari DC apa, Mbak Amel? DC. DC. Hah? Direct turun. Apa? Yang keras salah suaranya, gak kerungu loh kuping. Apa Mas Inggal? Apa? DC? Dirok. Direct turun country. Direct turun. Direct current. Kalau AC apa, Bos? Alternatif. Alternatif. Current. Turunan, Pak. Turunan. Kan bacanya current. Karen. Oke, lanjut. Untuk regulasi keseluruhan untuk switching power supply, spesifikasi umumnya adalah 0,3%, sulit untuk memperoleh. Untuk linear power supply umumnya 0,1% dan berat untuk switching power supply 60 watt per kilogram, untuk switching power supply 20 sampai 30 watt per kilogram. Volume untuk switching power supply 1 inch kubik per watt. Kalau untuk linear power supply 2 sampai 3 inch kubik per watt tergantung dari metode. Untuk harga dari switching power supply, melihat besarnya teknologi semikonduktor, ada kemungkinan pembuatannya bisa lebih murah dibanding dengan linear. Untuk harganya untuk switching power supply, linear power supply umumnya lebih murah, tapi dengan faktor-faktor yang ada dalam sistem, faktor harga dapat menjadi lebih tinggi. Jenis-jenis power supply. Adapun jenis-jenis power supply sekarang ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah AC to DC power supply, yang kedua adalah linear regulator.
Untuk AC to DC sendiri yaitu DC power supply yang mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan dioda sebagai penyerap dan kapasitor sebagai penyaring atau filter. Yang kedua adalah linear regulator. Linear regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang berfluktuasi menjadi konstan atau stabil dan biasanya menurunkan tegangan DC input. Yang kedua adalah AC power supply. Yang ketiga adalah filter atau penyaring. Dalam rangkaian power supply atau adaptor, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari resistor. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang berjenis elektrolit atau electrolyte kapasitor. Yang keempat adalah voltage regulator atau pengatur tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC arus searah yang tetap dan stabil diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh arus beban dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda ladder, transistor atau IC atau bisa disebut dengan integrated circuit. Pada DC power supply yang canggih biasanya voltage regulator juga dilengkapi dengan short circuit protection, perlindungan atau hubung singkat, current limiting, pembatas arus ataupun over voltage protection, perlindungan untuk kelebihan tegangan. Perbaikan dan perawatan pada power supply terdiri atas pencarian kesalahan. Kesalahan pada perangkat power supply dapat disebabkan oleh perencanaan yang tidak akurat dan kesalahan disebabkan penggunaan peralatan yang salah. Pada perencanaan menentukan spesifikasi peralatan yang digunakan adalah merupakan penentuan daya power supply. Next. Cara mengecek kesalahan dan memperbaiki pada power supply. Kerusakan yang sering terjadi adalah akibat beban berlebihan, tegangan mati yang tidak stabil, sistem ground yang tidak baik, dan sebab-sebab lain. Gangguan paling fatal untuk power supply ialah bila tidak mengeluarkan tegangan sama sekali, walaupun sudah diberi tegangan masuk sesuai dengan kebutuhan. Cara praktis untuk memperbaiki power supply dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah lepas kotak power supply dari casing agar memudahkan memeriksa rangkaian elektronik dan melepaskan seluruh kabel dari alat-alat lain. Bukalah kotak power supply sambil memeriksa fisik komponen elektronik, barangkali ada yang terbakar dapat diketahui. Yang kedua adalah berinstalla bus pada masukan AC 220 volt dari sumber listrik luar, melepaskan bus tersebut dari soketnya dan ukur hubungan kawat pengamannya dengan OHM meter pada posisi X1. Jarum OHM meter harus menunjukkan nilai sekitar 0 OHM yang berarti pusat tersebut masih baik. Jika OHM meter menunjukkan angka yang tak terhingga, berarti pusat sudah putus, harus diganti. Next. Jika pusat baik atau sudah diganti baru tetapi masih juga tidak dapat mengeluarkan tegangan DC, maka lanjutkan dengan memeriksa transistor power switching 2SC3039 atau 2 buah yang bertugas sebagai kendali catur daya secara PWM. Lepaskan 2 transistor 2SC339 tersebut dari PCB yang dilakukan pemeriksaan kondisi masing-masing dengan multimeter. Bila salah satu transistor rusak, untuk menggantinya sebaiknya keduanya diganti dengan transistor baru agar karakteristiknya terjamin dan simetris. Ketidakseimbangan karakteristik 2 transistor ini menyebabkan gangguan stabilitas tegangan DC yang dikeluarkan power supply. Langsung yang bawah, Pak. Cara merawat power supply. Yang pertama, meletakkan power supply pada lingkungan yang tidak keras. Yang kedua, menggunakan power supply sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, tidak menggunakan power supply terus-menerus. Yang keempat, jangan menggunakan power supply lebih dari kemampuan.
Yang kelima, lakukan dengan pengecekan berkala pada komponen-komponen yang ada pada rangkaian power supply. Yang keenam, lakukan pengecekan berkala pada komponen-komponen yang pada rangkaian power supply. Yang ketujuh, pengecekan berkala ditujukan agar identifikasi kegagalan dapat diketahui lebih awal sebelum kegagalan yang lebih parah dan total. 8. Pengecekan berkala ditujukan agar identifikasi kegagalan dapat diketahui lebih awal sebelum kegagalan yang lebih parah dan total. Sebutkan komponen. Hey ladies and gentlemen, sebutkan komponen-komponen power supply. Ayo, Setiani. Untuk daya Ini sih. untuk daya memahami yang satu dan dengan baik. Bisa dulu tak? Untuk dapat memahami satu Sebutkan daya. komponen-komponen power supply. Sama kamu punyanya. sih. Jadi gini, ini pertanyaannya toh. DJ aku cantik jawaban nih. Ada yang tahu di sini Mbak Naya tahu apa? Ya, selanjutnya. Udah kok namo? Langsung saja yang pertanyaan yang kedua. DJ pertanyaan gue no. Untungnya aku Mbak Titi. Mari aku sih luli. Mari aku li. Ya Allah, Ham, iki pertanyaanmu kan jarak jan koyo ngerti lek Covid aja nih. Jangan social distancing tenan arek kira. Gila. Bek ngantuk lek. Wonge. Gila. Yang kedua, sebutkan warna-warna kabel power supply beserta fungsinya. 1 warna merah, 2 warna oranye, 3 warna putih, 4 warna biru, 5 warna hijau. Warna merah berkapasitas berapa? Kurang lebih 5 V. Untuk warna kuning berkapasitas 12. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, warna merah berkapasitas lebih dari 5 volt dan warna kuning lebih dari 12 volt berfungsi sebagai catu daya hadis dan sihirum. Untuk yang warna oranye lebih dari 3,3 volt berfungsi sebagai catu daya di prosesor. Yang ketiga, warna putih kurang dari 5 volt dan warna biru lebih dari 5 volt berfungsi sebagai stabilizer. Yang keempat adalah warna biru kurang dari 12 watt berfungsi sebagai power off. Dan yang terakhir, warna hijau atau Kok PS terakhir on sih? atau off berfungsi sebagai power on. Warna abu-abu dan warna hitam. Ibu jangan. Kak dia coba. Kok sih tak kaitan tanya ibu pertanyaan. Yang pertanyaan yang ketiga, cara menghidupkan power supply tanpa motherboard, ada yang tahu? Saya. Selain yang gini. Loh, ya nggak tahu, Mas. Yuk, Riani. Ada yang tahu? Saya Apa? ambil power supply berfungsi dan lepas Kalau konektor. di sini selain ini kan gini kok. Ya kan nggak tahu. Sama kan ada ini. Ya langsung saja saya jawab sendiri ya. Ya, dan Jawaban jawabannya sederhana itu. sekali. Silakan ikuti artikel ini nggak tuntas. What? Hey. Ya nggak salah. Karena Saya coba jawab jawaban. Ya itu jawabannya. yang pertama adalah ambil power supply berfungsi dan lepas konektor di motherboard. Yang kedua, lihat warna kabel hitam atau COM dan warna kabel hijau PS1. Yang pertama apa tadi Mbak Lila? Mbak Lila kok main terus ya? Doknya ngambek. Oh, yang pertama. Saya aja. Apa nih? Ambil power supply. Terus? Masa diambil doang? Disimpan ya. Dan lepas konektor. Ya, langsung yang kedua. Langsung saja, kayaknya nggak ada yang tahu ini. Tahu. Yang kedua, ayo ini. Nah,
Apa sih, Ham? Ini yang kedua. Endi? Ini loh. Ini loh, nis. Yang kedua, lihat warna kabel hitam atau COM dan warna kabel hijau PS min on. Atau bisa juga antara kabel hijau Iku PS gak min, on iku dan kabel gak. habis PS. Iku PS Oke. on kudu main on. On. Iya, gambarnya dan ini. Iya, kabelnya lu kabel konektor toh. Setelah tahu cara ini, Anda bisa menggunakan power supply komputer sebagai Banyak alat lebih mudah, cahaya tanpa harus menggunakan komputer. Langsung next. Yang keempat, fungsi fan atau kipas pada power supply. Ada yang tahu, Mbak Amel? Saya tahu. Fungsi fan atau kipas pada power supply selain di papan. Papan opo? Di papan. Papan dosa. Papan. Papan dosa itu. Tahu? Nggak tahu. Lebih jelasnya, mendingan ngapa? Mendingan badan. Ham aja ngono ham dosa men ham. Langsung saja ya, Kak. Fungsi kipas adalah untuk menyebarkan suhu panas yang dihasilkan oleh PSU dalam produk kipas tunggal. Diposisikan di bagian bawah sebuah PSU. Sedangkan pada bagian belakang PSU dilengkapi dengan struktur seperti sisir madu besar yang membantu pembuangan suhu panas di dalam casing. Langsung. Oh, goblok gak jawab dhewe. Di sini ada yang tahu perbedaan AC dan DC pada power supply. Kayak AC alternatif Sebelum itu, apa tadi singkatan dari AC tadi? alternatif kurang sama direct kurang. Langsung perbedaannya apa, Mbak Lila? Mbak Lila aja. Beda huruf, beda Mbak makna. Lila aja. Mbak Lila, kamu Lila ya dari tadi. Mbak Lila, apa perbedaan dari AC dan DC? Kalau AC alternatif. Nah, itu kan pengertiannya, itu kan singkatannya. Nggak boleh itu jelasannya. Nggak tahu. Oh, Kalau AC frekuensi di 50 Indonesia, MHz. listrik PLN menggunakan arus bertipe AC dengan frekuensi 50 Hz. Sedangkan perangkat elektronik yang menggunakan arus DC atau direct current harus memakai power supply seperti adaptor agar tidak mudah rusak. Untuk keunggulan arus DC di sini ada yang tahu, Mbak Indah? Keunggulan arus DC? Kalau waktu aja langsung pindah Iya. ning arek. Engko lek kancane gak jawab dirone goblok pinteran. Kamu jawab nggak? Keunggulan arus AC. DC. Oh iya. AC kok Keunggulannya? Adalah dapat dibawa kemana saja. Ya benar. Ayo. langsung dhisik Dek jawab. Arus listrik AC atau bola-balik memiliki keunggulan dibandingkan jenis DC. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik AC atau alternating current. Alternatif kurang. Dapat menyalurkan listrik menuju tempat yang sangat jauh, seperti halnya PLN yang dapat mendistribusikan arus listrik AC ke setiap daerah di Indonesia. Biaya operasionalnya lebih kecil dibandingkan arus listrik DC. Voltasenya dapat ditingkatkan menggunakan trafo. Ada yang tahu di sini apa itu trafo? Ada yang tahu? Searching dong guys. Duh, hames. Arus listrik AC mudah diproduksi hanya dengan satu generator saja. Di sini keunggulan arus DC tadi. Arus listrik DC atau searah mempunyai beberapa keunggulan dibanding jenis AC. Berikut ini adalah keunggulan dari arus listrik DC. Sebelum saya jelaskan, di sini ada yang tahu keunggulan dari arus DC itu apa? Bisa bertahan lebih lama, contohnya aki. Ya, selain itu, Mudah untuk dipindahkan. Ya. Contohnya pada baterai. ya langsung saja jelaskan aja ya. Arus listrik DC dapat disimpan lebih lama. Contohnya pada sebuah aki, arus listrik DC di dalamnya dapat digunakan kapan saja dan bisa bertahan lama. Arus listrik DC mudah untuk dipindahkan. Contohnya seperti pada baterai. Arus DC dapat dikemas atau dipindahkan alirannya pada kemasan tersebut. Arus listrik DC lebih aman jika tersemat karena menggunakan tegangan yang rendah.
Sejarah power supply. 28. Ada yang tahu di sini sejarahnya power supply? Ada yang tahu? Sejarah power supply. Sejarah power supply. Langsung saja ya, karena nggak ada yang tahu. Sejarah power supply adalah hardware yang sangat berperan penting dalam dunia IT dan engineering. Power supply ini yang membawa arus atau tegangan listrik kepada setiap komponen komputer. Tanpa power supply tentu saja komponen itu tidak akan bisa dinyalakan dan itu sama saja tidak ada gunanya komponen tersebut. Yang kita tahu bersama bahwa power supply itu berfungsi untuk mengubah arus bola balik AC menjadi arus searah DC. Power supply ini cara kerjanya ini sangat baik. Dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mengirim sinyal spesifik ke motherboard yang disebut power good. Ada yang mau ditanyakan kepada saya? Gak ada. Gak ada, itu saja yang saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Dilham Maulana dari SMKN 1 Kepanjen, kelas 11 IKJ 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.